Pemerintah menyatakan Indonesia masuk endemi setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID di Indonesia mendekati nihil. Meski demikian, masih banyak warga yang tetap menggunakan masker di ruang publik karena COVID belum sepenuhnya hilang. Berikut laporan khas Floganza bersama Ayanufus dan Sutrisno. Pemirsa, selama kurang lebih 3 tahun, pandemi COVID-19 menyerang tanah air. Lebih dari jutaan orang terpapar penyakit yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 ini. Namun kini pemerintah telah resmi mencabut pandemi COVID-19 dari tanah air. Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa status pandemi COVID-19 telah berubah menjadi endemi. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut mulai tanggal 21 Juni 2023, Indonesia beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Menurut Presiden, keputusan diambil setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian COVID di Indonesia mendekati nihil. Presiden juga menjelaskan bahwa 99% masyarakat di Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Selain itu, perubahan status pandemi menjadi endemi juga sejalan dengan dicabutnya status darurat kesehatan internasional oleh WHO. Berubahnya status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi rasanya patut disyukuri oleh masyarakat. Kini setelah statusnya berubah, masyarakat perlu tahu apa bedanya pandemi dan endemi. Merujuk pada Kementerian Kesehatan, endemi merupakan istilah yang digunakan pada penyakit yang terjadi di suatu daerah atau pada satu golongan masyarakat. Saat berstatus endemi, maka penyakit dianggap biasa dan terjadi secara konstan di tengah masyarakat. Sementara pandemi dapat disebut sebagai wabah yang menyerang secara luas. Jenis penyakit pandemi ini terjadi di beberapa negara dan menyebar secara luas dan terjadi secara serempak. Dengan kata lain, endemi terjadi pada ruang lingkup yang kecil atau hanya di suatu daerah saja. Sementara pandemi terjadi dan menyerang secara luas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keputusan pemerintah mencabut status pandemi COVID-19 disambut masyarakat. Meski demikian, kebijakan tersebut dikritisi epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, karena pencabutan status pandemi COVID-19 tak sejalan dengan WHO. Nah, kalau bicara pencabutan status pandemi, ini yang ya tentu kabar baiknya situasi membaik, tapi kalau bicara status pandemi, saya sebagai peneliti global security sekali lagi ingin meluruskan ya bahwa WHO saja dalam laporan terakhirnya masih menyatakan pandemi COVID-19 gitu. Jadi itu adalah level yang pada tingkat global gitu. Jadi kalaupun Indonesia ya nyatakan saja bebas kedaruratan kesehatan atau cabut 2 Kepres ya di tahun 2020, 11 dan 12 maupun bencana non alamnya. Nah ini yang saya kira lebih tepat dalam konteks Indonesia, karena kalau bicara pandemi itu level global gitu. Jadi hanya WHO yang kalaupun mau mencabut itu ya, walaupun dasarnya sendiri di International Health Regulation masih belum cukup kuat ya, tapi setidaknya dia sudah punya dasar karena pertama Public Health Emergency International Concern-nya sudah dicabut. Sebelum mencabut status pandemi dan menetapkan endemi, pemerintah mengakhiri sejumlah kebijakan. Di antaranya kebijakan wajib masker di tempat umum termasuk transportasi publik. Meski demikian, masih banyak warga yang menggunakan masker di tempat umum.
Penggunaan masker di tempat umum seakan menjadi pola hidup baru bagi masyarakat. Mbak, ini kan sudah tahu belum ada perubahan dari pandemi menjadi statusnya endemi COVID-19? Baru dengar sedikit sih sebenarnya, jadi baru belum tahu banyak gitu karena nggak terlalu ngikutin sih. Kalau ngikutin ya. Nah Mbak, kan kita tahu nih sudah diperbolehkan untuk melepas masker, tapi Mbaknya sendiri masih pakai masker. Apa nih Mbak alasannya? Sebenarnya karena mungkin terlalu udah lama kebiasaan ya, jadi ketika udah nggak pakai masker tuh kayak duh, kok kayak ada yang kurang ya gitu sih sebenarnya. Cuman kadang juga nggak pakai masker, cuman kalau di ruang publik masih kayaknya lebih aman pakai masker deh gitu. Lebih ngerasa gitu karena udah terlalu lama sih kita pakai masker, jadi udah kayak kebiasaan aja sebenarnya. Udah nyaman ya? Oke, baik. Ini kan kita berarti sudah berubah, kegiatan di publik juga sudah mulai leluasa ya Mbak. Ya, harapannya apa nih Mbak ke depannya untuk Indonesia mungkin? Semoga Indonesia ruang publiknya semakin bagus, jadi lebih banyak kegiatan ruang publik yang tidak dibatasi gitu. Kalau sekarang kan mungkin masih ada beberapa yang kayak masih harus jaga jarak gitu. Jadi semoga untuk kedepannya Indonesia lebih bebas menggunakan ruang publik. Kalau dengan status itu sih, saya juga baru tahu dari berita kemarin, itu sebenarnya bagus sih. Jadi Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Mungkin kedepannya mungkin lebih banyak event lagi yang akan terselenggara buat pemasukan ke Indonesia sendiri. Gitu. Oke. Kalau dari Mas David sendiri, saya lihat kan udah nggak pakai masker lagi nih di ruang terbuka. Apa nih alasannya Mas? Kalau di ruang terbuka sih, ya udah kan karena kita udah endemi, jadi kan udah nggak takut lagi sama kan penyakit ini udah dianggap sebagai flu biasa, jadi udah santai aja. Kecuali kalau masih di public transportasi kayak bus Transjakarta atau kereta, saya masih pakai sih. Buat menjaga biar orang lain nggak terkena flu, atau saya yang lagi agak pilek ini biar nggak nyebarin ke orang lain juga sih. Oke, baik. Nah, ini kan sudah berubah statusnya menjadi endemi. Mungkin ada kemungkinan ke depannya untuk obat, mungkin vaksin ini sudah tidak digratiskan lagi. Menurut Mas sendiri gimana? Kalau untuk obat sih atau vaksin lebih baik dilanjutkan, kecuali untuk yang orang-orang yang tidak mampu. Kecuali orang yang udah mampu, yang penghasilannya mungkin di atas 2 digit, itu bisa ya mereka vaksin sendiri aja lah. Oke, baik. Harapannya untuk Indonesia ke depannya Mas? Untuk Indonesia ke depan bisa banyak event-event lagi supaya pemasukan kita banyak lagi dari wisata asing dan wisata mancanegara. Tiga tahun pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi masa paling gelap dunia kesehatan. Tidak hanya warga, banyak dokter dan petugas kesehatan wafat akibat terpapar COVID-19. Hingga saat ini kasus COVID-19 yang terkonfirmasi mencapai lebih dari 6.800.000 kasus. Sementara lebih dari 6.600.000 kasus dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu untuk kasus meninggal dunia yakni kurang lebih 160.000 kasus. Pemirsa, untuk diketahui, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada Maret 2020. Dan sejak saat itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk memutus penyebaran COVID di tanah air. Sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan juga dengan menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di akhir 2022, pemerintah resmi mengakhiri status PPKM seiring dengan berkurangnya angka kasus COVID di Indonesia. Dan pada tahun ini, pemerintah juga telah mengakhiri status wajib memakai masker di tempat umum, salah satunya di transportasi publik. Dan akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa status pandemi Indonesia berubah menjadi endemi.
Selama masa pandemi, pemerintah menggratiskan obat COVID-19 bagi mereka yang positif terjangkit virus tersebut. Kini setelah Indonesia masuk endemi, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan obat COVID-19 tidak akan gratis lagi. Meski demikian, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan vaksinasi sampai pengobatan pasien COVID-19 untuk sementara masih ditanggung pemerintah meski di masa endemi. Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien COVID-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin sampai dengan booster kedua untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity di masyarakat. Kedepannya, tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting untuk saling menjaga dan saling melindungi supaya tidak tertular COVID-19. Beralihnya Indonesia dari masa pandemi ke masa endemi merupakan kabar gembira dan juga baik bagi masyarakat Indonesia. Dan diharapkan keputusan ini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya bagi perkembangan ekonomi nasional. Meski demikian pemirsa, diharapkan Anda tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan juga bersih. Nah, saya Aya Nufus beserta juru kamera Sutrisno. Sampai jumpa lagi di Proganza selanjutnya.